sang penenun kulit. Ada alasan mengapa manusia purba sangat takut pada kegelapan, dan alasan itu tidak pernah berubah hingga hari ini. Kegelapan tidak pernah kosong. Ia hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyentuhmu. Gerimis tipis yang turun di perbatasan desa Karanganom tidak menyegarkan udara, melainkan membawa aroma sengat yang ganjil, campuran antara tanah basah dan besi berkarat. Bau darah yang disamarkan oleh alam. Aris mencengkeram kemudi mobilnya erat-erat. Lampu sorot mobilnya hanya mampu menembus beberapa meter ke depan sebelum ditelan mentah-mentah oleh kabut hitam yang pekat. Di jok samping, sebuah surat wasiat usang dari kakeknya bergetar setiap kali ban mobil menghantam lubang jalanan sepi. Datanglah sebelum bulan mati, Aris. Rumah itu milikmu sekarang. Tapi ingat satu hal, jangan pernah menatap balik apapun yang mengetuk jendelamu di malam hari. Kulit yang kau kenakan adalah pakaian terbaik yang selalu mereka incar. Saat itu, Aris menganggapnya sebagai racauan orang tua yang pikun. Namun, ketika papan nama kayu bertuliskan, "Selamat datang di Karanganom," terlewati. Sinyal ponselnya langsung mati total. Jam digital di dashboard mobilnya mulai berkedip liar, sebelum akhirnya berhenti di satu angka yang mengerikan. Pukul 00. Sunyi mendadak menjadi begitu pekat, seolah-olah seluruh dunia baru saja menahan napas. Dan dari balik kegelapan hutan di sisi jalan, Aris bisa melihat puluhan pasang mata putih pucat tanpa kelopak, berbaris rapi di antara pepohonan, menatap lurus ke arah kedatangannya. Selamat datang di Karanganom. Tempat di mana malam tidak pernah benar-benar berakhir. Aris tiba di rumah tua peninggalan kakeknya saat maghrib. Rumah itu berbau apek, campuran tanah basah dan kapur barus. Di atas meja ruang tamu, tergeletak sebuah kotak kayu berisi selusin lilin merah darah dan secari kertas usang bertuliskan, "Jika mereka mengetuk, jangan menatap matanya." Malam itu, tepat jam 12, ketukan pertama terdengar. Bukan di pintu, tapi dari bawah lantai kayu tempatnya berdiri. Aris menahan napas. Ketukan di bawah lantai berubah menjadi suara sesuatu yang diseret, seperti karung berat yang basah. Srek, srek. Suara itu bergerak memutari tempat tidur Aris. Ketika ia memberanikan diri mengintip ke celah lantai kayu, ia tidak melihat tikus, melainkan sepasang mata putih pucat tanpa kelopak yang sedang menatap balik ke arahnya dari kegelapan bawah tanah. Ketakutan, Aris secara tidak sengaja menyenggol korek api dan menyalakan salah satu lilin merah di meja untuk mencari jalan keluar. Seketika, seluruh ruangan menjadi dingin mendidih, jenis dingin yang membakar kulit. Suara bisikan hancur terdengar dari sudut kamar, "Terima kasih sudah menerangi jalan pulangku, cucu." Pagi harinya, Aris mencoba kabur, namun ban mobilnya robek secara tidak wajar. Ia mencari bantuan ke tetangga terdekat, Pak Darmo. Pak Darmo menatap Aris dengan ngeri saat melihat noda lilin merah di jemari Aris. "Kau sudah mengundangnya?" bisik Pak Darmo sembari menunjuk sumur tua di halaman belakang rumah Aris. Dari dalam sumur, seuntai rambut hitam panjang perlahan merayap naik ke permukaan. Aris menyadari ada yang aneh dengan penduduk desa Karanganom. Mereka semua memiliki senyum yang terlalu lebar dan kaku, seolah kulit wajah mereka dipaksa ditarik ke belakang. Malam itu, Aris melihat dari jendela rumahnya, para warga berbaris mengelilingi sumur tua, menari tanpa suara di bawah bulan mati, dengan kulit wajah yang mulai mengelupas. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Tok. 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 Sesuatu mengetuk jendela lantai 2. Aris tahu tidak ada balkon di luar sana. Saat ia menoleh, ia melihat ibunya, yang sudah meninggal 5 tahun lalu, berdiri di luar jendela, menempelkan wajahnya yang pucat ke kaca. "Aris, buka, di luar dingin sekali," bisik suara itu, namun rahang ibunya bergerak dengan sudut yang mustahil. Aris memejamkan mata, meyakinkan diri bahwa itu halusinasi. Namun, suara kriek dari kaca yang tergores kuku tajam membuatnya tersentak. Ketika ia membuka mata, sosok di luar bukan lagi ibunya, melainkan makhluk jangkung kurus tanpa kulit, yang sedang memegang topeng daging berbentuk wajah ibunya. Mencari jawaban, Aris membongkar laci rahasia di ruang kerja kakeknya. Ia menemukan sebuah buku harian bersampul kulit manusia. Di dalamnya tertulis ritual mistis desa tersebut. Demi kemakmuran, setiap generasi keluarga Aris harus menyerahkan kulit anggota keluarganya kepada entitas bernama Kiai Penenun. Dan giliran berikutnya adalah Aris. Aris nekat berlari menembus hutan untuk keluar dari desa. Namun, sejauh apapun ia berlari, ia selalu kembali ke gerbang rumah tuanya. Kabut tebal turun, membawa aroma daging busuk. Dari dalam kabut, terdengar suara tawa melengking anak-anak kecil yang berlari dengan posisi merangkak terbalik malam ke-10, lilin merah di dalam rumah menyala dengan sendirinya.
Pintu depan terbuka perlahan. Angin malam meniupkan bau anyir darah. Pak Darmo berdiri di ambang pintu, namun tubuhnya dikendalikan oleh benang-benang hitam gaib yang menembus kulitnya. Saatnya membayar utang darah, Aris, ucap Pak Darmo dengan suara ganda. Saat hampir jatuh ke sumur, Aris mendapat penglihatan masa lalu. Kakeknya ternyata mengorbankan nenek dan ibunya untuk mendapatkan kekayaan. Aris menyadari kekuatannya ada pada darah garis keturunannya. Jika ia memutus ikatan darah itu, kutukan desa akan hancur. Aris menggunakan sisa kekuatannya untuk melawan kendali benang. Ia mengambil pecahan kaca tajam di tanah dan menusuk telapak tangan sendiri, menumpahkan darahnya ke tanah ritual untuk menantang balik sang entitas. Aku tidak akan menjadi pakaianmu, teriak Aris. Darah Aris yang menetes ke tanah memicu reaksi berantai. Bumi berguncang hebat. Rumah tua kakeknya mulai roboh, dan satu persatu warga desa yang hidup dari kulit pinjaman mulai berteriak histeris saat tubuh mereka meleleh menjadi abu hitam. Kiai Penenun marah besar. Ratusan tangan kulitnya mencengkeram tubuh Aris, menariknya masuk ke dalam sumur yang gelap. Di dalam sumur, Aris melihat inti dari makhluk itu, sebuah jantung raksasa yang dibungkus oleh wajah-wajah korbannya selama ratusan tahun. Dengan sisa tenaga, Aris menghantamkan sisa lilin merah yang masih menyala tepat ke jantung tersebut. Boom! Ledakan gaib menghancurkan sumur tua tersebut. Keesokan paginya, matahari akhirnya terbit di desa Karanganom. Desa itu kini kosong melompong, menjadi desa mati yang dipenuhi debu. Aris terbangun di tengah puing-puing sumur, tubuhnya penuh luka bakar. Ia berhasil selamat dan keluar dari desa itu. Namun, sebulan kemudian, saat Aris sedang bercermin di apartemennya di kota, ia tersenyum. Senyumnya terasa terlalu lebar, terlalu kaku. Dan ketika ia meraba lehernya, ia merasakan ada garis jahitan kasar di sepanjang garis rambutnya. Sang penenun tidak pernah kalah, ia hanya mendapatkan wadah baru.